beredar konten medsos yang terkesan menghina Nabi Muhammad sebagai pelaku pedofilia. Salah satunya diposting oleh akun TikTok Shahin Frederick 5. Dia memposting sebuah gambar hasil AI yang menampilkan sosok lelaki setengah baya dengan seorang gadis kecil berjilbab. Tertulis judul postingannya, Muhammad usia 51 tahun dengan pengantin anak kesayangannya Aisyah usia 6 tahun. Menyertai gambar itu terdengar suara seolah si perempuan cilik itu menolak si pria. Oh no, oh no. Selain itu ada dua kalimat yang seolah datang dari hadis Nabi. Yang pertama, Muhammad akan mandi bersama gadis kecil itu dan mencumbunya. Yang kedua, Muhammad meniduri Aisyah saat dia berusia 54 tahun, sementara Aisyah berusia 9 tahun. Di ujung, si penulis menutup postingannya dengan kalimat sarkastis menyindir umat Islam. Bagaimana lebih dari 1 miliar muslim merasionalisasikannya ya, tulisnya. Nampaknya pembuat konten ini memang berusaha melecehkan umat Islam. Dalam sejarah, Nabi Muhammad memang diriwayatkan menikahi Aisyah dalam usia belia. Sebagian menyebut saat Aisyah berusia 6 tahun dan baru digauli pada usia 9 tahun. Riwayat lain menyebut Aisyah menikah 9 tahun dan digauli pada 12 tahun. Ahli Islam Profesor Musdah Mulia di Indonesia menyebut Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada usia 16 tahun. Umat Islam sendiri tidak menganggap pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai pedofilia. Harus diingat, pernikahan Nabi dengan Aisyah ini terjadi pada 14 abad yang lalu. Sejarah menunjukkan di masa itu usia menstruasi perempuan jauh lebih muda dibandingkan sekarang. Ketika itu seorang anak gadis 9 tahun sudah bisa dianggap balik atau dewasa. Karena itu di tanah Arab perempuan 9 tahun lazim untuk dinikahi. Ini tentu saja berbeda dengan era modern saat ini. Seorang anak baru dianggap dewasa ketika usia sudah mencapai 19 tahun. Jadi tolong dipahami ya, konteks sejarahnya memang sudah beda. Jadi nggak bisa lah Nabi Muhammad dianggap sebagai pemburu anak perempuan. Yuk gunakan akal sehat dalam mempelajari agama. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Iya. Saya mau membahas ini perlahan-lahan. Tadi kan kawan-kawan sudah menyaksikan video full di mana dia memposting di mana Ade Armando ini komplain ya dan menuduh pembuat video tersebut menghina Islam ya, padahal tadi sudah sangat jelas ya, video yang disampaikan oleh Ade Armando tadi sebenarnya dia itu dalam video itu pembuat video hanya ingin ingin mendengarkan tanggapan atau pembelaan umat Islam terhadap kisah di mana Muhammad itu menikah dengan Aisyah. Jadi bagaimana cara umat Islam merasionalisasikan atau menalar dengan akal sehat ya tentang kisah pernikahan tersebut ya. Tapi rupanya Ade Armando menganggap ini sengaja menista Islam atau menghina Islam. Apa sih gitu loh? Kenapa sih kalian itu dikit-dikit Islam dihina? Padahal sebenarnya ini kan sesuatu kisah yang sudah terjadi ya, dan publik era modern ini hanya ingin diberikan pencerahan gitu loh. Apakah yang dilakukan ini sesuatu yang baik atau tidak? Tapi ya saya nggak tahu kenapa harus begitu sensitif dan menganggap ini sebagai sebuah penista agama. Ya, tapi it's okay lah. Ya, rupanya Ade Armando yang katanya berlogika pun harus kehilangan logikanya kawan-kawan ya. Coba kita perlahan-lahan menyaksikan video Ade Armando ini. Sekarang beredar konten medsos yang terkesan menghina Nabi Muhammad sebagai
terkesan menghina Nabi Muhammad katanya ya. Sebagai pelaku pedofilia. Salah satunya diposting oleh akun TikTok Shahin Fredrik 5. Ya, akun Shahin Fredrik 5 ini sudah saya lihat juga, ternyata itu akun dari luar negeri ya. Saya sudah cek, kamu bisa cek sendirilah. Itu akun dari luar negeri dan memang memuat banyak hal tentang Islam kawan-kawan ya. Dia memposting sebuah gambar hasil AI yang menampilkan sosok lelaki setengah baya dengan seorang gadis kecil berjilbab. Tertulis judul postingannya, Muhammad usia 51 tahun dengan pengantin anak kesayangannya Aisyah usia 6 tahun. Ya. Kira-kira apa yang salah dengan tulisan itu? Coba kawan-kawan jawab. Salahkah? Atau itu sebenarnya sebuah kisah yang memang sudah terjadi ya, lalu ditampilkan ulang atau dipertanyakan ulang begitu. Menyertai gambar itu terdengar suara seolah si perempuan cilik itu menolak si pria. Oh no, oh no. Selain itu ada dua kalimat yang seolah datang dari hadis Nabi. Yang pertama, Muhammad akan mandi bersama gadis kecil itu dan mencumbunya. Yang kedua, Muhammad meniduri Aisyah saat dia berusia 54 tahun, sementara Aisyah berusia 9 tahun. Jadi, itu adalah kalimat-kalimat yang dikutip dari hadis ya, yang disampaikan oleh video tersebut menurut apa yang disampaikan oleh Ade Armando tadi. Di ujung, si penulis menutup postingannya dengan kalimat sarkastis menyindir umat Islam. Bagaimana lebih dari 1 miliar muslim merasionalisasikannya ya, tulisnya. Bayangkan ya, padahal orang ini hanya mengatakan bagaimana cara umat Islam merasionalisasikan ini ya. Tapi Ade Armando mengatakan ini sebuah penistaan. Sebenarnya tidak menurut saya. Jadi orang ini sedang bertanya dengan tulus, bagaimana cara kalian itu merasionalisasikan ini, bagaimana ini bisa diterima di zaman modern ini gitu loh ya. Lalu pertanyaan itu dianggap sebagai sebuah penistaan Islam atau menghina Islam. Nampaknya pembuat konten ini memang berusaha melecehkan umat Islam. Lagi dia tekankan ulang-ulang ya, berusaha melecehkan umat Islam ya. Ini dia mestinya gini loh, kenapa sih nggak langsung to the point memberikan tanggapan gitu, nggak usah pakai embel-embel melecehkan Islam, melecehkan Islam. Bukankah itu sebenarnya sebuah pertanyaan yang hanya perlu dijawab, ya kan? Apakah pertanyaan tersebut dapat dikatakan menista Islam hanya dengan orang itu mengatakan bagaimana 1 miliar orang Islam ini bisa merasionalisasikan ini gitu loh? Tapi langsung dikatakan melecehkan Islam. Dalam sejarah, Nabi Muhammad memang diriwayatkan menikahi Aisyah dalam usia belia. Sejarahnya ada dan diakui oleh Ade Armando. Kemudian menyebut saat Aisyah berusia 6 tahun dan baru digauli pada usia 9 tahun. Riwayat lain menyebut Aisyah menikah 9 tahun dan digauli pada 12 tahun. Ahli Islam Profesor Musdah Mulia di Indonesia menyebut Nabi Muhammad menikahi Aisyah pada usia 16 tahun. Umat Islam sendiri tidak menganggap pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai pedofilia. Jadi mereka menganggap itu bukan melanggar ya kawan-kawan ya. Itu dianggap sesuatu yang wajar saja. Diingat, pernikahan Nabi dengan Aisyah ini terjadi pada 14 abad yang lalu. Coba Anda pikir-pikir. Di dalam sejarah kitab-kitab ya, atau Anda coba kita kembali ya, karena memang Al-Quran ini kan juga banyak mencatat sejarah-sejarah tentang nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Coba Anda cek ya, nabi-nabi dalam Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud ya, tokoh-tokoh Alkitab lah. Ada nggak di antara mereka yang boleh bilang mereka itu justru ada sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Sedangkan Muhammad ini kan ada abad ke-7 setelah Masehi.
setelah Masehi. Sedangkan para nabi sebelum Masehi, adakah di antara mereka yang menikahi gadis umur seperti Aisyah? Ada enggak? Jadi dari sini kan kita bisa mengadakan sebuah perbandingan gitu loh, ya kan? Sejarah menunjukkan di masa itu usia menstruasi perempuan jauh lebih muda dibandingkan sekarang. Saya nggak tahu ini apa yang dikatakan Armando ini sejarah atau ini cuma mengada-ngada gitu loh. Ya, setahu saya justru zaman modern inilah, zaman semakin modern inilah ya, siklus menstruasi wanita itu lebih cepat, ya. Karena apa? Faktor makanan yang sudah mengandung kimia, sehingga itu merangsang sehingga mereka itu, ya, para gadis itu akhirnya harus menstruasi itu lebih cepat. Justru zaman-zaman dulu itu menstruasi itu, ya, lebih lambat gitu loh. Makanya ada istilah, kenapa ya anak-anak sekarang ini kelihatan cepat besar, ya, kelihatan cepat puber dibandingkan dengan orang-orang dulu kan pubernya lambat gitu, kawan-kawan ya. Ketika itu seorang anak gadis 9 tahun sudah bisa dianggap balik atau dewasa. Karena itu di tanah Arab perempuan 9 tahun lazim untuk dinikahi. Ini tentu saja berbeda dengan era modern saat ini. Seorang anak baru dianggap dewasa ketika usia sudah mencapai 19 tahun. Jadi tolong dipahami ya, konteks sejarahnya memang sudah beda. Jadi nggak bisa lah Nabi Muhammad dianggap sebagai pemburu anak perempuan. Yuk gunakan akal sehat. Gimana menurut kawan-kawan? Itulah pembelaan, tapi kita hargailah ya pembelaan dari Ade Armando ya terkait pernikahan Muhammad dan Aisyah. Itu kita hargai saja ya apa yang disampaikan Ade Armando, tapi kita pun harus perlu berlogika ya. Ade Armando kan sering berbicara tentang logika ya. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Ade Armando ini masuk logika atau dipaksakan untuk masuk ke logika kita ya. Dan menarik ya, beberapa komentar netizen ini menurut saya unik ya. Dalam video Ade Armando ya, fakta memang pahit Ade Armando, cari aman mulu ya. Islam itu indah dan cerdas, pahit memang. Ketika Ade Armando lebih pintar ketimbang IAI ya, Bukhari, Imam Muslim, ketimbang Al-Bukhari, Imam Muslim dan Sunnah An-Nazai ya. Jadi banyak orang yang tertawa ya. Yang benar mana? Kawin 6 tahun dan digauli 9 tahun, atau kawin 9 tahun digauli 12 tahun, dan atau kawin saat 16 tahun terus direvisi. Dari situ saja kita sudah bisa melihat ya sebenarnya di antara mereka sendiri ada sebuah informasi atau berita yang tidak pasti gitu loh. Apakah berita-berita yang tidak pasti ini adalah cara mereka untuk melakukan pembelaan terhadap pernikahan Muhammad? Ya kita pun tidak tahu kawan-kawan ya. Karena ketika umurnya mulai dirubah-rubah ya, umurnya mulai diganti-ganti ya, mulai direvisi, artinya ada sesuatu yang kurang beres. Itu sih menurut pandangan saya ya. Ya, nggak ada nabi lain yang menikahi anak seumur itu jika memang gadis itu sudah dianggap dewasa. Iya, seperti yang saya katakan di awal tadi, sejarah di dalam Alkitab tidak ada nabi-nabi yang melakukan pernikahan terhadap anak yang berusia seperti Aisyah itu kawan-kawannya. Ya, fakta sejarah memang menyakitkan. Lebih parahnya lagi, banyak yang nggak terima fakta. Itulah saya katakan tadi. Ketika ada yang pengen cari tahu dan bertanya, itu justru dianggap sebagai menista. Itulah yang akhirnya hal ini selalu dipertanyakan, terus menerus dipertanyakan, karena tidak adanya sebuah penjelasan yang benar-benar bisa diterima gitu loh. Karena penjelasannya selalu berubah-ubah. Seperti tadi ada yang mengatakan 6,
ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 16. Jadi tidak ada sebuah patron penjelasan ya. Bahkan tadi ada Armando melakukan pembelaan ya, zaman itu ya umur 9 tahun sudah menstruasi, sudah dianggap akil balik dan lain sebagainya. Ya kawan-kawannya, ya di umur segitu kok dikawini. Kalau seumurannya paham-paham udah bla kawan-kawan ya. Tapi perlu juga ada Armando memikirkan ya, yang menikahi ini bukan orang awam ya. Yang menikahi ini orang yang berstatus dalam tanda kutip ya, seorang nabi gitu loh. Ya. Apakah secara apa ya, moral gitu, secara moral apakah itu diperbolehkan? Apalagi statusnya ini nabi loh. Apakah saya sih berharap ya ada Armando bisa benar-benar menggunakan logikanya. Mungkin gak sih gitu ya. Ya tapi ya it's okay lah kawan-kawan ya. Gitu dulu deh, nanti semakin banyak bicara nanti semakin salah nanti kita ya kawan-kawan ya. Bisa-bisa aduh. Udah deh ya, gitu dulu deh videonya, singkat aja lah supaya jangan kelamaan ya. Bye-bye ya.